Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Dalam kegiatan Bahthul Masail ini tidak lain tidak bukan adalah bertujuan bagaimana bisa terus mengawal disiplin ilmu di dalam urusan ilmu agama oleh ahlinya yang pakar dalam bidangnya, sehingga ilmu ini bisa tetap dijaga dan juga terpelihara kemurniannya. Maka dengan Bahthul Masail ini kami bertujuan bisa menciptakan dan mencetak para calon-calon ulama, karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya sebaik-baiknya kurun memang kurunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Al hadis muttafaqun alaih, bahwasanya sebaik-baiknya masa atau zaman adalah zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu zaman berikutnya, lalu qarn atau zaman setelahnya lagi. Artinya makin kesini tentu akan makin hilang. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara sekaligus, akan tetapi bagaimana mencabut sedikit demi sedikit para pakar atau para ahli ilmu. Maka dengan ini semoga saja ini bentuk pelestarian daripada adanya para ulama. Selanjutnya yang melatar belakangi Pondok Pesantren Nurul Fajri Al-Islami Waragati Palasah Majalengka ini mengadakan Bahthul Masail tidak lain tidak bukan adalah bagaimana menjaga daripada adat para ulama terdahulu, ulama-ulama salaf di dalam membahas tentang suatu ilmu agama, baik yang terjadi daripada permasalahan umat yang kekinian maupun yang terdahulu dan belum terpecahkan. Maka dengan adanya Bahthul Masail ini, kami berharap Nurul Fajri bisa melahirkan generasi-generasi mundirul kaum yang bisa hadir di masyarakat dengan menghadirkan hujjatun balighah, sehingga hadir di masyarakat betul-betul jadi penerang bagi mereka. Jadi manfaat dari acara Bahthul Masail ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita belajar tanggung jawab untuk menyanggah ataupun memberikan jawaban. Kita tidak hanya asal menyanggah pendapat orang lain, tapi kita harus tanggung jawab dari mana kita menukil kitab tersebut. Nah, jadi sebagai bentuk ihtiyatan juga kita di sini belajar dalam Bahthul Masail ini tidak hanya menghukumi sesuatu sesuai kadar kemampuan otak kita, tapi kita harus mempunyai rujukan. Kedua, ya tadi kita belajar tentang bagaimana cara menukil, menelaah, meneliti dari kitab yang tingkatannya lebih tinggi daripada kitab-kitab yang buat mubtadi. Kemudian di sini juga yang saya rasakan dituntut kedisiplinannya untuk hadir, untuk gimana cara belajar untuk menyampaikan pendapat, apalagi pasti yang namanya menyampaikan pendapat, apalagi di depan orang yang lebih alim dari kita, pasti ada rasa kesanggungan. Nah, itu kita gimana belajar untuk tetap pede dengan pendapat kita, dan kita pun harus pede ketika menyampaikan pendapat. Karena apa? Karena ya mumpung ada orang yang lebih alim dari kita, biar bisa diislah. Mungkin itu saja manfaat dari yang saya ambil.
Pengalamannya tentu sangat capek, tentu ada capek ya ngelihat kitab kuning banyak banget gitu ya, gimana yang gak ada syakalnya, yang gak ada artinya apapun, kita berusaha memahami itu yang pertama. Tapi seru juga sih di sana, di Basul Masail juga kita bisa belajar musyawarah sama teman, kita bisa bertukar pendapat, kita mencari masalah solusi ini. Nah di sana pun terjadi kayak wah seru nih nyari solusi masalah fikih kayak gitu. Ya itu sih cukup menarik dan emang ya semuanya capeknya ada, enaknya ada ya. Dan yang penting dari acara ini kita banyak ambil manfaat gitu. Jadi rasa capek yang pas kemarin kita nyari solusi pun ya dengan hasil kita sekarang ini kita lega gitu. Teknisnya, jadi kan kita kita ada 8 kelompok. Nah, setiap 8 kelompok itu dikasih 4 permasalahan dan kita itu harus nyari solusinya. Nah, dan tadi teknisnya kita nanti ada mutadil atau moderatornya, dia nunjuk satu kelompok yang atau terserah mutadil ya, 2 kelompok 1 kelompok buat ngejelasin apa yang hasil yang udah didapetin dari kemarin. Nah setelah itu nanti moderator atau mutadil ngasih lagi pengarahan untuk kelompok yang lain siapa yang mau nyanggah. Barangkali kan dari setiap orang kan beda pemikiran, beda pendapat, beda pemahaman. Jadi ketika 1 kelompok atau 2 kelompok udah mengungkapkan pendapatnya, bisa disanggah sama kelompok-kelompok lain. Nah habis itu ketika udah semuanya ngasih pendapat atau ngasih sanggahan, baru nanti ada musohih yang membenarkan jawaban kita.